Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kenapa Kristen makan babi? Karena Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Yang tidak boleh makan babi itu kan hukum Taurat. Iya, hukum Taurat. Ada istiadat Taurat. Iya, makanya sekarang turunnya Tuhan Yesus itu menyempurnakan semuanya. Loh, kenapa Taurat ini kan untuk Yahudi? Kalau Yesus turun untuk menyempurnakan Taurat, berarti menyempurnakan kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Gak ada hubungannya. Itu semua di apa hubungannya Taurat? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen, Abang? Apa hubungannya? Ada hubungannya? Hubungannya ya ajarannya ya. Orang Kristen itu menuntun dari Taurat itu. Ya itu masalahnya itu di situ karena kalian nyamar-nyamar. Seakan-akan Taurat itu untuk kalian. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tapi Kristen demi untuk menjual sembahan mereka yang Kristus ini, mereka mengambil Taurat seakan-akan Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Biar ajaran nyembah Kristus itu, mentuhankan Kristus itu seakan-akan betul. Makanya saya katakan bahwa Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan Kristen itu adalah hamba Tuhan, yang Anda maksud hamba Tuhan itu adalah bertuhan kepada sosok roh yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Anda menghambakan diri kepada dia, makhluk Kristus itu. Tapi kalau menghambakan diri kepada Tuhan Bapa Elohim, Kristen tidak. Dibebaskan sudah di situ. Maka Kristen sekarang memang hamba, tapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Sampai di sini paham atau tidak paham? Gini aja. Ini aja, kita kalau mutar-mutar mengenai apa logika atau apa, intinya itu Bang Zuma, ajaran agama kita ini mengajari yang baik dan yang buruk. Ya betul. Yang buruk tidak boleh kita ikut dan yang baik kita ikut. Itu intinya Pak. Itu intinya dulu di situ. Jadi sekarang yang baik begini, itu menurut Abang sampean, yang baik. Kira-kira ntar ajaran agama ini sampean bisa menilai sendiri. Jadi kita langsung aja lah to the point mengenai ajaran agama. Kira-kira contoh nih ya, contoh. Saya kasih salah satu contoh ya. Kalau ajaran kami itu untuk orang menikah itu kan tidak boleh bercerai. Sementara agama yang lain itu boleh bercerai. Sekarang saya tanya Bang Zuma ya, tolong jawab dengan baik. Mana lebih baik orang menikah itu dan tidak bercerai atau orang menikah cerai nikah lagi cerai? Mana lebih baik? Ayo. Iya. Mana lebih baik? Cerai. Mana lebih baik kita nikah untuk seumur hidup sampai maut memisahkan, atau kita nikah kalau kita sudah tidak senang kita boleh lepas, boleh cerai, nikah lagi boleh lepas. Mana lebih baik? Langsung jawab aja, mana lebih baik? Lebih baik menikah dan tidak bercerai, Bang. Iya tahu. Betul sekali sampean itu. Itu ajaran kami di situ. Sekarang masuk di situ. Oke, baik. Lebih baik menikah dan tidak bercerai. Aduh, tetapi macet pula. Tetapi yang kedua, lebih baik mana? Lebih baik mana menikah daripada berzina? Halo. Iya, halo. Halo. Macet pula. Halo. Halo, ya, macet. Pertanyaan kedua. Tadi sudah jawab kan? Ya. Pertanyaan sudah kedua. Kan? Sudah. Pertanyaan kedua.
mana lebih baik menikah atau berzina? Coba. Maksudnya menikah atau berzina? Iya, mana lebih bagus? Menikah lah. Menikah. Nah sekarang kalau Anda sudah punya istri, terus Anda suka kepada wanita lain, dan wanita itu juga suka sama Anda, solusinya apa? Berzina atau menikah? Tergantung pribadinya. Tergantung. Mau apa dia? Saya ulang lagi. Iya. Jangan pribadinya. Jangan pribadinya. Yang saya tanya. Coba ulang. Yang saya tanya, mana lebih baik bercerai, menikah atau berzina? Menikah. Menikah. Berarti kalau istri Anda tidak mau diduakan, ya cerai daripada Anda berzina. Loh, menikah kalau kita bagi yang kita belum menikah, kalau yang sudah menikah ngapain nikah lagi? Loh, kan begitu. Kalau Anda suka sama wanita lain, ya itu tergantung ajarannya, Pak. Itu tergantung ajarannya. Kok tergantung ajarannya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Itu manusiawi. Tidak bisa gimana? Sekarang begini. Anda jangan munafik. Apakah Anda mati rasa kepada wanita selain daripada istri Anda? Coba saya mau tahu. Mati rasa? Loh, kan kita ada istri. Ngapain kita Pertanyaan saya, apakah Anda mati rasa terhadap wanita lain selain istri Anda? Kalau kita masih menginginkan wanita lain selain istri, berarti iman kita lemah. Oke? Oke. Berarti Anda selama itu ini iman kita diuji. Oke. Sekarang Pak, ketika Anda mengatakan lebih baik menikah daripada berzina, manusia itu apapun agamanya pasti ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Kalau Anda menyembunyikan itu berarti Anda pesina, berarti Anda pesina dong. Berarti Anda pesina. Kalau tertarik betul secara manusiawi. Secara solusinya betul. Setelah itu apa, Bang? Solusinya setelah itu apa? Daripada Anda bersina, solusinya apa? Loh, kok lo? Oke, sip, saya jawab. Ketertarikan kita itu masa harus diwujudkan? Ayo. Manusiawi itu, Bang. Kenapa di dalam kitab saudara sendiri dikatakan nih di Matius 19 nomor 9. Tidak boleh Kristen itu bercerai, tidak boleh, kecuali satu syarat. Ya. Karena zina. Jadi boleh di Kristen itu bercerai, yang penting zina dulu. Gini. Apa, Bang? Ajarannya sudah mengajarkan seperti itu, ya? Ya, ajarannya memang. Dengar dulu. Ajaran kita sudah mengajarkan seperti itu. Jika ada orang yang melanggar, itu jatuhnya adalah ke dalam dosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Bang Tuma. Kalian tidak dosa, kalian anak Tuhan yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian tidak ada dosa. Gimana mau dosa Anda ini anak Tuhan? Di dalam kitab saudara Matius 19 nomor 9, tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Jadi kalau Anda kemudian mau bercerai dengan istri, solusinya berzina. Itu dalil. Loh. Oke. Stop dulu. Berarti Anda Berarti Anda maunya itu Anda misalnya punya rencana untuk bercerai, jadi dengan sengaja biar berzina begitu. Itu dalilnya, Bang. Dan itu dipraktekkan oleh orang Kristen. Itu diperhatikan oleh orang Kristen, itu dalil. Makanya Islam itu sangat manusiawi. Itulah iman kita. Daripada iman kita diuji. Itu cerita dongeng. Daripada berzina, mending menikah. Itu iman kita ternyata diuji. Di Anda daripada itu iman kita diuji. Kalau di kitab Anda, daripada kemudian Anda melakukan sesuatu di luar pernikahan, lebih baik Anda berzina. Matius 19 nomor 9. Anda sudah mengakui Anda juga tertarik kepada wanita lain selain istri Anda.
Solusinya apa? Menahan diri. Oke, menahan diri. Hebat. Hebat menahan diri, hebat. Tapi coba Anda Ya masuk kamar. hebat karena ajaran kita Coba begitu. Anda Hebat jujur. Coba Anda jujur. Periksa diri Anda. Apakah itu manusiawi? Manusiawi enggak itu? Ketika Anda mengatakan saya menahan Jujur gimana? diri, Jujur gimana saya pertanyaannya? menahan diri, saya menahan diri untuk tidak melakukan persinahan terhadap selain istri saya. Apakah itu bisa terjadi dengan Kristen? Bisa? Bukankah para pastor, para pendeta kebanyakan melakukan persinahan? Jajan di luar, cukup satu istri, tapi di luar jajan? Kalau kami tidak, bang, tak boleh, haram hukumnya. La taqrabuz zina. Jika engkau suka kepada wanita dan dia wanita itu juga samamu, dan kamu sanggup adil, sanggup kemudian membahagiakan istrimu yang pertama, izin sama dia, kebahagiaanmu dengan istri keduamu bisa kau hadirkan pada istri kedua, istri pertama, maka silakan Anda halalkan. Tapi kalau kamu tidak bisa, sabar abang, sabar. Tapi kalau kamu tidak bisa, kata Al-Quran, fawahidah, cukup satu. Nah, saya minta dalil dong di dalam Bible, cukup satu istri itu tertulis di mana? Silakan. Sampai nyamuk melahirkan perbedaannya kita bisa tidak akan ada temukan itu. Silakan. Silakan Anda tunjukkan kepada saya cukup satu istri di Kristen itu mana dalilnya? Kalau ada bang, besok saya menikah lagi. Berarti perbedaannya di situ ya. Kalau iya, tidak ada di Bible perintah cukup satu istri, nggak ada. Nggak ada di Kristen itu dalil cukup satu istri, nggak ada. Silakan. Berarti di sini kita sudah jauh ya. Artinya kalau kita tertutup sama yang lain, solusinya adalah kita cerai ya. Oh, enggak begitu di Islam. Istilahnya gampang gitu ya. Gampang, di Islam ya? itu tidak begitu. Anda menafsir sendiri. Ya? Anda menafsir sendiri. Yang gampang itu di Kristen. Artinya gampang ya. Paling gampang itu di Kristen. Kenapa paling gampang di Kristen? Karena syarat untuk cerai adalah bersinah. Oh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Betul? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Betul? Betul nggak? Ya, benar sekali. Betul. Tidak bisa dipisahkan oleh maut. Tetapi kecuali bersinah. Matius 19:9. Kecuali bersinah bisa cerai. Gimana sih abang ini? Nah, kecuali bersinah itu kalau kamu mau hidup di dalam dosa, silakan lakukan, Pak. Kalau mau di Kristen mana ada dosa, kawan? Dilakukan. Di mana ada dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang kekasih. Sekarang engkau adalah anak-anak Tuhan. Jangan kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Jadi apa? Cuma actingnya itu kalian suami istri. Actingnya itu acting. Itu cuma acting. Kalian itu tidak ada lagi tunduk. Kok bisa acting itu hanya ikut-ikutan ke Islam saja tuh. Kok bisa kalau Anda acting itu? Iya dong. Sekarang kalau saya tanya syarat nikah di Kristen apa? Nggak ada, cuma ikut-ikutan doang. Cuma ikut-ikutan doang Kristen itu. Jadi kita sudah sampai pada titik kita sudah sampai pada titik bahwasanya Anda mengatakan dari buahnya kita lihat siapa ajaran anak setan atau anak Tuhan. Nah, kita sudah lihat di Kristen, bang, di Kristen boleh cerai asal syaratnya dilalui berzina. Saya atau Anda sudah tidak suka sama istri Anda, tidak cinta lagi sama dia, tidak sayang lagi sama dia. Dia gemar bertengkar, dia suka bertengkar, dia suka menggosip, utang di mana-mana. Apa yang Anda lakukan supaya bisa pisah? Berzina. Sekarang pertanyaannya,
Kembali kepada saya, kepada Anda. Kalau memang Anda sudah tidak suka sama istri, ya kembali kepada diri. Jangan membuat alasan supaya bisa cerai, Pak. Dalil, jangan Anda bantah dalil. Semua masalah Matius itu 19. Dengar. Matius 19 memberikan solusi. Kabar dulu. Abang, jangan Anda bantah dalil. Semua masalah di silakan. dalam rumah tangga itu ada solusinya. Bukan solusinya itu cerai. Tidak ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ada masalah di dalam rumah tangga, kita selesaikan biar tidak terjadi perceraian tersebut. Betul sekali, itu betul. Itu mah ajaran Islam itu. Itu ajaran Islam. Sekarang permasalahannya, dalil memberikan solusi. Sabar, izinkan saya bicara, izinkan saya ngomong. Dalil memberikan solusi. Apabila kamu sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tanggamu, untuk berpisah jalannya adalah zina. Zina. Matius 19 nomor 9. Itu orang yang putus asa. Nah, itu solusi mau gimana? Solusinya begitu. Makanya saya katakan Anda ini anak Tuhan. Loh, itu solusinya, Bang. Ada solusinya. Saya bukan mengada-ngada. Matius 19 itu yang mengatakan itu seperti itu, bukan saya. Ya. Gimana, Bang Zuma, izin ya. Maaf, sorry ya. Saya ini di tempat kerja. Maaf ya, nanti kita sambung lagi ya. Maaf sekali ya. Sorry ya. Baik, maaf bang ya. Saya di tempat kerja. Saya ada meeting bang ya. Maaf ya, maaf. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat siang ya. Siang Abang Francisco. Saya juga minta maaf. Terima kasih obrolannya. Ya, saya juga minta maaf teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau tadi saya ngajak Anda bercanda dengan memanjangkan namanya Francisco. Sorry ya, maaf. Oke, saudara, silakan Anda istirahat. Saya naikkan saudara Kristen yang lain. Halo saudara. Saudara Rilis Lumban Gaul. Dari sekte mana, Bang? Dari sekte mana? Kita bukan abang, kita perempuan ya. Salam. Oh. Salam kenal, salam sejahtera. Iya, salam kenal, Ibu. Sorry, dari Medan, Ibu? Iya, betul, dari Medan. Ibu tidak bosan menjadi bukan hamba Tuhan? Kenapa Anda berkata seperti itu? Saya bosan dengan hamba Tuhan. Karena di Kristen itu di doktrin kalau Kristen itu bukan hamba Tuhan. Lalu yang dihambakan Tuhan adalah Islam gitu. Kalau kami adalah hamba Allah, kami hamba Tuhan. Makanya kami beribadah menyembah sesuai dengan perintahnya. Kalau di Kristen itu kalau di sesuai perintahnya iya, dengan menyembah Muhammad yang ada di dalam kubur. Kalian tidak menyembah Tuhan yang hidup mengalahkan maut oleh dosa-dosa manusia. Kalian menyembah batu, Bang. Menyembah mayat. Iya, kalian menyembah mayat. Makanya seperti dari yang abang katakan tadi itu salah. Gitu. Kristen itu tidak diizinkan berzina. Tapi Islam itu diizinkan berzina sampai 11 atau 1000 kali nikah. Tidak ada masalah. Di Kristen itu tidak ada zina, Bang. Iya, gitu. betul. Kalau begitu, Ibu, kalau kalian itu menyembah batu, minum kencingnya hewan. Itu Ibu, Islam ya. Kalau gitu saya minta satu data di Ibu. Syarat sah menikah di Saya Kristen tidak perlu itu apa? data-data apapun. Saya tidak perlu data apapun. Iya. Saya hanya perlu iman. Saya percaya iman minta Kristen bukti saya. Di Kristen itu syarat sah nikah apa? Apa syarat sahnya menikah? Seperti Ibu sekarang ditidurin sama laki-laki, itu syaratnya sampai dikatakan sah itu apa? Ayo. Kasih. Hah?
Jadi cuman karena Anda kasih sama laki-laki itu sekarang sudah diginiin sama laki-laki itu. Sudah diginiin sama laki-laki ibu. Dihukumkan oleh Tuhan kami. Sudah berapa anak oleh nama Yesus? Sudah berapa anak haram ibu? Sudah berapa anak haram ibu sekarang ini? Saya sudah diberkati dalam nama Yesus. Maka saya sudah berapa menjadi suami istri oleh nama ibu? Yesus. Oleh saya darah tanya, Yesus. Sekarang anak haram saya ibu bukan sudah punya berapa? anak haram. Loh, apa syarat nikah? Yang punya anak haram itu apa di syarat Islam. Nikah? Apa syarat nikah di Kristen? Yang punya anak haram itu di Islam. Banyak anak haram yang terbuang banyak. Syaratnya menikah itu di Kristen supaya halal wanita ditiduri apa? Syaratnya wanita ditiduri di Kristen apa? Tidak ada. Ternyata ibu cuma gini aja doang. Islam itu taunya karena gini. Begini aja kerjamu. Begini aja kerjamu tiap malam. Di Islam jadi yang seluruh ada orang Kristen gitu, itu karena apa? adalah anak yang haram. Yang membina otak para Islam itu orang adalah Kristen mayat. Itu tidak yang membina ada otaknya Islam itu adalah mayat. Ya, berarti kalian itu semua adalah anak haram. Zuma, sadar. Karena tidak ada syarat nikah di Kristen. Bangun kau dari matimu. Bangun kau dari matimu. Karena kau menyembah mayat. Minum kencing onca. Ya, orang Kristen itu bersama laki-laki perempuan hanya kasih. Wow, keren sekali. Pantasan kalian semua itu kasih yang dari Tuhan. Gitu, ya. Pemberkatan yang dari Tuhan yang kudus. Tidak ada. Ya, mana dalilnya? Di Islam tidak ada itu. Mana dalil? Mana dalil? Syarat di Islam tidak ada itu. Syarat nikah di Kristen apa? Tertulis di kitab suci. Mana dalilnya? Syaratnya adalah kasih yang dari Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Syarat nikah di Kristen atas apa? nama Tuhan. Di Kristen mana ada hanya ucap kabul, Tuhan. Begini aja, mengatasnamakan Tuhan. Gini aja, atas nama Tuhan, gitu. Saya minta syarat. Di Islam yang kayak gitu hanya ucap kabul. Syaratnya. Saya bikin ini. Syaratnya. Bang, kalau mana syaratnya Kristen itu bawa dulu. Syarat sanikah di Kristen mana? Mana syarat sanikah? Kalau di Kristen mana syarat sanikahnya? Tidak ada. Sama seperti sebelum ada pemberkatan pernikahan Asu juga tidak ada syarat sebelum nikah. Ada pemberkatan pernikahan Babi kami juga ada. tidak ada syarat nikah. Ayo, iya, sama apa bedanya Islam. kamu sama babi? Apa bedanya kamu sama babi? Apa bedanya? Babi ketemu betina jantan ini, keluar anak babi. Kamu sama suamimu gini, keluar anak haram. Mana syarat sadi kamu? Mana? Kamu ceritain kamu sendiri. Mana? Ceritain kalau agama Al-Quran kamu jelas. sendiri. Kalau Al-Quran jelas. Karena apa? Nyindir agama sendiri. Karena apa? Karena kamu tidak anfusikum wa azwaja litaskunu. Zuma, mulutmu itu loh. Mulut kamu itu loh. Sekarang mana syarat sahnya nikah di Kristen? Sama seperti babi. Karena kamu tidak diajarkan oleh Tuhan yang hidup. Babi betina. Kamu tidak diajarkan oleh Tuhan yang hidup. Kamu diajari oleh batu yang keras. Diajarkan oleh mayat yang mati. Punya anak haram. Yang tidak ada otak. Anak-anak haram yang tidak ada syarat nikahnya. Itu anak haram, sama seperti anak babi. Jadi ibu itu sama dengan babi. Kamu itu sama babi. Tidak ada bedanya dengan babi karena kamu tidak nikah. Syarat untuk menjadi suami istri itu harus ada prosesi nikah. Karena kamu tidak ada syarat nikah, kamu hanya kawin. Kamu suka sama lakimu suka sama kamu, keluar anakmu. Apa syarat nikahmu? Apa? Tidak ada. Kalau di Islam jelas syarat nikah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berdasarkan Al-Quran. Kalau di kamu nggak ada. Kamu suka sama laki suka samamu, terus dibawa ke gereja. Habis itu bikin upacara-upacara yang tidak berdasar terhadap kitabmu, bikin sendiri, atur-aturan sendiri, suka-suka sendiri, pemberkatan lah, apalah. Mana ada yang kayak gitu? Gak ada. Kalau di Al-Quran indah sekali. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Indah sekali di Islam itu. Kamu tadi mengatakan syarat di Kristen kasih. Oh, aku kasih sama abang. Apakah abang kasih sama adik? Iya, perlu adik bang, kita sama-sama kasih. Bekok, sok cantik, naik cuman mau menghujat. Diskusi yang cantik, diskusi yang cantik, yang bagus. Abang kasih sama adik, adik kasih sama abang. Kita ke gereja yuk. Apa itu? Syarat sah. Syarat sah berdasarkan Bible itu apa? Itu yang ente jawab. Cuman kami tidak mau terlalu jauh ke dalam mengurus yang kayak gitu-gitu. Kenapa kalian kayak gitu ya? Kalian kan bukan hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan yang mana dulu? Leo. Jangan naik ke sini kesurupan. Santai aja. Syarat cerai di Kristen itu, ya itu. Parah kali bang. Assalamualaikum. Ya silakan. Gurunda Juma, abang sampaikan sedikit Gurunda. Siap. Ini apa? Rudi Yohanes kemarin WA saya, katanya dia ingin berhadapan diskusi dengan Gurunda Juma. Saya bilang nanti saya sampaikan kepada beliau. Suruh aja naik ke sini. Saya kan selalu ini, Dinda, selalu buka komal. Siap. Pagi saya buka, siang. Fallback akun ademu yang ini dulu nih, belum di fallback. Oke, sip. Ya, berarti dia jilat ludahnya kembali si kutu babi itu ya? Iya betul. Katanya kemarin pas kemarin dilaporin sama diancam dilaporin, dia aku nggak mau, aku mengucapkan selamat tinggal kepada dunia apologet. Saya nggak mau lagi diskusi, nggak mau lagi berapologet, kata dia gitu. Sekarang muncul lagi berdebat. Betul Gurunda Juma. Tadinya dia mau lawan saya, tapi saya bilang kau menghadapi aja Gurunda Juma, nanti saya bilang sama beliau. Bilang iya siap, kalau beliau mau langsung sampaikan kepada beliau. Sampaikan ke beliau, bilang Bang Suma bilang si kutu babi suruh datang aja setiap hari kok saya live. Siap Gurunda, siap. Sampaikan. Tadi saya ada share di grup yang ada dia aja Bang Suma. Tadi udah saya share ke grup WA itu. Dia ada. Ada di situ, dia ada Pak Lamsen, ada yang orang-orang lama ada. Oh. Iya, siap. Masya Allah. Lanjut. Mana Sutejo tadi? Kesempatan dia kabur. Lari terbirit-birit dia. Ya, silakan anak-anak Tuhan naik. Gurunda, Abang, apakah ini berkenan kita buka komal seperti ini atau dikosongkan arena? Saya kembalikan Gurunda. Tidak masalah, lanjut aja kita. Iya. Siap. Baik, terima kasih Abang da Gurundaku, Masya Allah. Ada saudara Kristen kita, Abang tanya, selamat siang. Selamat malam Bang, selamat malam para abang. Oh di sana malam ya. Oh iya. Malam. Ya silakan Bang. Abang hamba Tuhan atau anak Tuhan? Saya anak Tuhan karena Tuhan saya menyuruh memanggilnya Bapak. Iya mantap. Oke silakan tambah dulu Gurunda. Sebentar. Kalau Kang Dito ini hamba Tuhan atau anak Tuhan ini? Hamba ya? Hamba Tuhan. Kami semua ini hamba Allah. Oke. Iya. Hamba ya. Kalau kira-kira hamba dengan anak mana lebih tinggi tuh? Lebih tinggi anak. Oh iya. Karena posisinya sama seperti setan. Setan juga itu dalam anak konsep. Setan. Lo kok jadi saya yang anak saya hamba iya, anak kan saya Anda hamba mengatakan Allah. anak itu sama dengan setan. Jadi nah sekarang kan kita buktikan, kita buktikan. Setan itu hamba Allah atau bukan? Hamba Tuhan atau bukan?
Setan itu, Anda berbicara setan dalam Al-Quran atau Alkitab nih? Nggak usah kau lilit lidahmu di tiang listrik, nggak usah. Wah, Pertanyaannya, setan Iya. itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau di dalam Al-Quran, setan itu hamba Tuhan. Lari ke Al-Quran, lari ke Al-Quran. Iya, kalau dalam Al-Quran saya bisa tunjukkan loh. Nah, di dalam agamamu yang kutanya, di dalam agamamu setan itu hamba Tuhan atau bukan? Di dalam Alkitab nggak ada setan itu jadi hamba Tuhan, bro. Gimana sih Anda ini? Oh, berarti mereka mengabdi kepada Tuhan gitu. Maksudnya gimana ini? Kalau bukan hambanya, berarti bukan mengabdi kepada dia. Oke, berarti setan bukan hamba Tuhan. Oke, Kristen juga bukan hamba Tuhan. Sama atau beda tuh? Setan bukan hamba Tuhan, Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Kristen itu anak Tuhan, ya kan? Kalau setan itu siapanya Tuhan, kan gitu. Kalau Kristen, logika seperti itu jangan kalau Kristen, itu logika cetek tuh. Kalau Kristen itu anak Tuhan katanya, makanya nggak nyembah Tuhan karena bukan lagi hamba. Menyembah Tuhan sih, ada salah. Loh, siapa bilang mana yang nyembah Tuhan? Mana buktikan? Buktikan satu. Buktikan satu bukti akurat Kristen nyembah Tuhan. Yang mana itu? Saya pingin tahu. Rindu aku lihat. Rindu pingin lihat orang Kristen itu nyembah Tuhan. Mana buktinya? Coba. Satu aja. Oke. Iya. Ketika saya nyembah Tuhan itu ketika saya dibaptis nih. Itu menyembah Tuhan itu. Oh, dibaptis. Jadi kalau dikatakan dibaptis itu menyembah. Ya, sudah menyembah Tuhan itu. Bukankah dibaptis dalam Kristen itu artinya menghambakan diri kepada Kristus? Bukan. Kok bukan pula? Kristus. Menyerahkan diri, bukan menghambakan. Menyerahkan diri kepada Kristus. Nah, sekarang hamba Tuhan apakah menyerahkan diri kepada Kristus atau menyembah kepada Tuhan? Hamba Tuhan yang mana? Hamba Tuhannya? Ya, saya berbicara skala global. Hamba Tuhan itu menyerahkan diri kepada Kristus atau beribadah menyembah kepada Tuhan. Oke. Menyembah dengan beribadah itu sebenarnya sama konsepnya, Bang. Nah, sekarang makanya saya tanya, kalian kan tidak menghamba, berarti kalian tidak beribadah. Sekarang kamu beribadah di gereja itu, kau beribadah kepada siapa? Kepada Kristus. Kan gitu. Ya, Kristus itu kan Tuhan. Di sini dia kenanya, di sini dia kenanya, di sini kenanya. Kenapa orang Kristen itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena mereka menghambakan diri kepada Kristus. Kristus itu kan Tuhan. Gimana? Oke, baik. Kristus itu Tuhan kok. Oke, baik. Kristus adalah Tuhan. Oke. Tolong kamu tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai, ada banyak gelar-gelar Tuhan. Tunjukkan kepada saya di mana, di kitab mana, di terjemahan mana ada tertulis Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bergelar Mesias. Silakan. Tuhan yang disembah itu Elohim, dinamakan di situ Elohim. Nah, tolong kamu tunjukkan di mana Elohim bergelar Mesias atau Kristus. Silakan. Oke. Elohim yang bergelar Kristus itu ketika dia turun ke bumi. Jadi nggak ada dong di situ. Gimana sih Anda ini? Berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi tidak bergelar Kristus atau Mesias? Ya tidak, gimana sih? Berarti kalau demikian adanya, yang kamu gelar Mesias ini manusia atau Tuhan? Ya Tuhan dong, itu udah pasti Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kita mendengarkan ternyata Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus.
Ya. Oke. Saya jelaskan. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus. Ya, Orang Yahudi menyembah yang mengutus Mesias. Nah, sekarang Kristen menyembah Kristus, sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Anda sembah? Karena kalau Kristus yang adalah dalam iman saudara, Yesus anak Maria, dia pun menyembah kepada Tuhan yang mengutus Kristus. Nah, sekarang Kristus mana yang Anda sembah? Silakan. Kenapa sih di dalam Abraham yang lainnya itu tidak menyembah, disebut tidak menyebut Tuhannya dengan Mesias? Karena konsepnya sendiri, Mesias itu ada ketika dia turun ke bumi, dan nama Mesias itu adalah Yesua. Arti kata Yesua itu, arti kata Yesua itu keselamatan dari YHWH gitu. Jadi kenapa tidak menyebut itu? Ya tidak gitu ya. Jadi gini, saya jawab lagi. Kenapa sih Juma ini mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Kristen dengan yang disembah oleh orang Yahudi berbeda? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Iya. Di situ joget sudah. Ini Anda kan bertanya, ini saya jawab. Ya santai aja Bang Juma, santai, nggak ada kalah menang di sini. Iya. Sorry. Silakan. Benar dan salah. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi kenapa kelihatannya berbeda? Karena di dalam kekristenan Tuhan itu sudah turun menjadi manusia, makanya kelihatannya berbeda. Tetapi itu sebenarnya sama gitu ya. Iya. Apalagi yang mau ditanya. Anda tadi sudah mengatakan bahwa tidak ada gelar bagi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Kristus. Tidak ada. Kita tahu Elion, Elohim, Elohe, El Olam, El Elroy, El Shaddai, kemudian El Adonai, atau apapun yang menjadi sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Tidak ada Kristus. Sedangkan Anda menyembah Kristus. Sedangkan definisi Kristus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Jelas berbeda dong. Orang Yahudi tidak menyembah manusia yang diurapi, sedangkan Kristen menyembah makhluk yang diurapi. Itu sudah jelas berbeda. Makanya ketika Kristen mengatakan tidak menghambakan diri, camkan ini. Kristen tidak lagi hamba Tuhan. Berdasarkan Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian adalah bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Theos. Camkan itu. Hari ini kita melihat Kristen itu dalam prosesi agama masih tunduk kepada satu aturan-aturan. Mereka masih mengatakan mereka kebaktian. Entah berbakti kepada siapa. Mereka beribadah. Entah beribadah kepada siapa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, bukan Kristus. Dan Kristen hari ini sudah mengakui kami bukanlah hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Permasalahannya sekarang, Kristus itu Tuhan di mana? Kristus ini Tuhan di mana? Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu banyak. Ada Kores, ada Daud, ada Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Mereka semua ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Mesias. Berarti kalau Mesias itu adalah Tuhan, berarti mereka semua ini adalah Tuhan. Nah, sekarang coba Anda menyelaraskan pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah adalah manusia yang dibentuk dalam rupa daging. Jadi saya punya kesimpulan, saudara Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis yang bernama Kristus. Silakan Anda bantah. Ini pernyataan Anda bahwa nabi-nabi sebelumnya itu Mesias, itu sebenarnya salah besar. Nggak ada ayat yang menunjukkan yang sebelumnya itu Nabi Musa atau yang lainnya itu Mesias. Coba Anda tunjukkan. Kalau Anda di mana Kristus sebagai Mesias itu boleh saya tunjukkan. Tapi kalau saya tunjukkan Anda, boleh. Musa? Boleh. Saya tunjukkan boleh.
Misalnya silakan. Nabi Salomo 1 Raja-Raja 1:39, Imam Saduk telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Elisa 1 Raja-Raja 19:16, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Kemudian Harun, Imamat 8 nomor 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk mengkuduskannya. Kemudian siapa lagi? Saul 1 Samuel 10 nomor 1, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mereka semua ini adalah hamba yang suci yang diurapi oleh Tuhan. Mereka semua adalah Kristus, dalam bahasa Yunani atau Kristos. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah diurapi. Yang kamu sembah Kristus yang diurapi. Bahkan kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 nomor 20-27, Kristen semua ini adalah Mesias, orang-orang yang diurapi. Anda ngerti enggak itu apa arti Kristus? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Jadi ketika Anda menyembah Kristus, berarti Anda menyembah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya Anda mengatakan diri Anda bukan hamba, karena memang Anda tidak menyembah Tuhan. Anda menyembah makhluk Tuhan yang bergelar Kristus. Sekarang permasalahannya, Kristus mana nih? Kristus mana yang Anda sembah? Karena Kristus yang benar adalah mereka yang mengajak manusia untuk tunduk berserah diri kepada seluruh perintah Tuhan atau Hasem. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang menghapus semua perintah-perintah Tuhan. Dan itulah yang kamu ikuti. Makanya saya berani mengatakan Kristen ini bukan hamba Tuhan, tetapi hamba sibilisis. Silakan. Ya, oke. Di sini pengertian saudara Juma mungkin sedikit agak dangkal ya. Kenapa saya katakan agak dangkal? Karena gini, arti Mesias bagi Yesus itu bukan hanya sekedar yang diurapi, tapi perwujudan dari rencana keselamatan oleh Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut melalui pelayanan dan kematian dan kebangkitannya. Jadi kita bahas lagi arti Kristus itu. Memang kalau secara harafiah yang diurapi artinya, tetapi ini kan kalau dalam padanan kata Ibrani ini kan itu artinya Mesias ya, yang berarti juga diurapi. Tapi dalam konteks perjanjian baru ini termasuk apa sih Mesias itu? Jadi Yesus dianggap yang diurapi karena apa? Pertama, pengurapan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus ini kan diurapi oleh Roh Kudus secara khusus dan penuh saat pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis. Itu kan dapat dilihat di Lukas 3 ayat 22. Ya, itu dia diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh air atau oleh minyak atau apapun itu. Jadi yang kedua, Yesus melakukan pelayanan keselamatan, yaitu Yesus menjalankan pelayanan yang sesuai dengan nubuat-nubuat mesianik yang ada dalam perjanjian lama, yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajarkan kebenaran tentang Elohim, dan menampakkan kasih dan belas kasihnya. Jadi yang terakhir puncaknya di mana? Kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan puncak dari penggenapan yang disebut dengan mesianik atau Mesias. Jadi Mesias di sini pengurapannya terpenuhi melalui kematiannya. Ia menanggung dosa manusia melalui kebangkitannya. Ia mengalahkan maut dan memberikan harapan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Jadi sementara arti harafiah Kristus adalah yang mengurapi, tapi arti teologisnya jauh lebih kaya dan lebih kompleks daripada yang Anda pikirkan gitu. Jadi saya maklum-maklum saja karena Anda kan nggak beriman kepada Alkitab. Jadi pengetahuan Anda yang dangkal tentang Mesias atau Kristus ini ya maklum-maklum saja, saya wajar. Makanya saya di sini untuk mengajari Bang Juma ya. Begini ya. Oke. Baik, saya simpulkan lagi. Saya ulang pertanyaan. Mesias itu Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Mesias secara harafiah kan saya jelaskan artinya yang diurapi. Manusia yang yang diurapi. Betul. Oke. Berarti Anda sudah sadar kalau Anda penyembah manusia. Penyembah manusia. Tapi yang bernama Yesus ya, yang mati
dan bangkit di hari ketiga. Ya, saya Iya. Sekarang berarti Anda sudah sadar. Ada tapinya. Kok ada tapinya? Iya, nanti manusia nanti dituduh pula. Kesalahan ini khutbah Jumat. Ini kan susah. Ya, kesalahan terbesar orang Islam adalah gagal paham tentang Yesus. Jadi sabar gantian dulu Bang Riyandi, sabar gantian dulu ya, antri dulu ya. Nggak apa-apa, lanjutkan Bang Riyandi. Saya kebetulan nih teman-teman ada pekerjaan sebentar ya. Oke. Terima kasih. Jadi ya. coba Saudara Riyandi jelaskan Mesias itu apa? Oke, begini. Sebelum saya jelaskan itu, saya jelaskan dulu bahwa salah satu kegagalan paham orang Islam tentang Yesus adalah mereka hanya melihat Yesus dari satu sisi. Kemampuan orang Islam hanya melihat dari satu sisi saja. Yesus itu harus dilihat secara utuh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Guru, sebagai Mesias, Juru Selamat dan segala macamnya. Itu harus dilihat sebagai jadi kadang-kadang Yesus berbicara sebagai Tuhan. Mesias adalah yang diurapi, kan sudah dijelaskan oleh Bapak itu tadi. Apa yang diurapi ini? Lo kan Mesias artinya yang diurapi, kan Yesus diurapi. Ya, arti diurapi ini apa? Yang diurapi ini apa? Pohonkah? Manusiakah? Malaikat kah? Manusia dong. Nah, itu yang kau manusia. Harus itu dari sisi kemanusiaan. Tunggu. Jangan bicara kayak mesin ketip peninggalan Belanda tahun 3. Pelan-pelan aja, santai. Di sini, saudara, di sini bukan jemaat gereja. Di sini orang-orang yang menggunakan akal. Jadi percuma Anda berlata-lata kalau ucapan Anda itu tidak masuk akal. Percuma. Karena standarisasi kebenaran, saudara, standarisasi kebenaran itu akal bukan? Ya dong. Nah, jadi percuma Anda berlata-lata. Percuma, diskusinya santai aja. Mesias adalah manusia. Ya. Mesias adalah manusia. Oke, anak Allah yang diurapi. Jadi ya, manusia, Mesias adalah manusia. Oke? Ya. Jadi melihat Yesus itu harus ada dua sisi yang ada dalam diri Yesus, sebagai manusia dan sebagai anak Allah, sebagai Allah gitu. Nah, itu yang orang Yahudi, Bung, saudara, kamu jangan mencoba untuk mengupas. Sabar dulu, gantian kita. Jangan kau coba untuk menjual istilah anak Elohim kepada kami umat Islam. Seakan-akan kamu itu adalah orang benar di dalam tradisi Yudaism. Sabar. Jelas kami benar dong. Gak mungkin salah. Sabar. Ya. Oke. Kalau begitu, dalam tradisi Yahudi, mereka yang disebut anak Elohim itu orang apa? Pemakan babi kah? Anak Allah ya, anak Allah dari Yesus ini. Yesusnya adalah firman. Enggak. Dalam tradisi Yudaism, dalam tradisi Yahudi, si pemilik kitab. Ya. Anak Elohim itu maksudnya apa? Anak yang keluar dari Allah. Anak Allah. Maksudnya anaknya ini Tuhan juga, Elohim juga. Anak Allah, anak keluar dari Allah itu anak Allah. Itu layak, makanya kenapa Yesus itu ditangkap dan dibunuh, karena dia mengaku diri sebagai anak Allah. Dan dia berarti sebentar dulu, kenapa orang Yahudi saat itu membenci Yesus dan menangkap perkara membunuh? Yang karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dalam pikiran orang Yahudi, anak Allah adalah Allah gitu loh, ngerti nggak? Sama gitu. Makanya mereka sebentar dulu, makanya mereka membunuh Yesus karena begitu, karena Yesus dianggap menghujat Allah, jangan mengatakan dia anak Allah. Karena dalam jadi kalau Yahudi, menurut sebentar dulu, dalam pikiran Yahudi ketika mengatakan anak Allah, saya turunkan Allah, ini adalah Allah gitu. Gak pernah saya turunkan kamu ini, betulan. Kamu itu bicara terus kau tanggapi bicaramu sendiri. Itu namanya orang blow on. Kamu kalau ngomong, saudara dengarkan saya. Dengarkan cara orang. Dengar, kalau orang sebagai narasumber, Dek, ketika kita menjelaskan, pesan itu harus sampai kepada lawan bicara, bukan kepada diri kita sendiri. Sampai kita harus menjelaskan ucapan kita sendiri. Kamu sudah paham itu, tapi kamu sengaja tidak paham, dan orang lain paham itu. Orang paham. Saya kenapa? Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Enggak berhenti pasti. Enggak berhenti. Kamu kapasitasmu di sini hanya monyet yang punya kemampuan berbicara. Bagi kami orang Yahudi dan Islam, kalian itu hanya binatang, sampah, tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai Tuhan di hadapan kami, paham? Kalian itu anak-anak kera. Anak-anak kera
yang dikasih ruh untuk berbicara. Makanya kalau di depan kami jangan sok tahu. Bagi kami kamu itu binatang. Jadi kalau ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan saja. Dan kalau kami menjelaskan, kau terima itu. Apa yang saya tanya? Berbicara mengenai orang Yahudi, tradisi Yahudi. Ketika mereka disebut sebagai anak Elohim, itu maksudnya apa? Kalau kami umat Islam disebut kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Orang yang intim dengan Allah. Orang yang cinta kepada Allah. Dan Allah cinta kepada dirinya. Ini disebut kekasih. Kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah. Mereka ini orang-orang yang dicintai dan mengasihi Allah adalah orang yang tunduk berserah diri, menghabiskan waktunya untuk tunduk berserah diri kepada kekasihnya, untuk taat kepada perintahnya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak Elohim adalah mereka yang tekun, tunduk, berserah diri, mendengarkan didikan dan mempraktekkan didikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam saat berdiri, duduk, baring, berjalan dan seterusnya. Itu yang disebut anak Elohim. Sedangkan kalian anak kampret. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak kampret kalian itu. Yang disebut anak Tuhan itu orang yang tekun beribadah, orang yang tekun menjalankan perintah para nabi, orang yang hatinya hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan, terpaut terhadap perintahnya, cinta kepada perintahnya. Itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak Elohim. Lah kalian ini anak kampret, kalian ini. Ngaku-ngaku anak Tuhan, anak hantu yang ada. Pahami dulu apa itu konsep anak Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh di dalam kitab Ayub 1 misalnya. Nomor ayat 6 Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan. Dan di tengah-tengah mereka juga ada iblis. Anak Elohim itu adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa mengkuduskan hatinya, raganya. Kalian ini apa? Anak kucing, jijik rasanya. Anak-anak Tuhan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Nenek lu kiper. Nabi Ayub, Nabi Musa, Daud, Salomo, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemudian jasadnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya kalian, andaikan bisa kandang babi juga kalian telan, bukan cuma babinya. Ini yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak Kristus yang datang di padang gurun, iya. Makanya Yesus pun berkata di dalam Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya kamu anak iblis. Nggak terima, mari diskusi. Tapi jangan kayak gitu caranya. Ngomong gak ada henti-hentinya. Silakan. Ya, selamat siang. Ayah dulu. Ayah, selamat siang. Ayah, dibuka mic-nya Ayah. Selamat siang. Ayah. Ayah yang sudah hadir duluan, selamat siang. Ayah, oke turun. Ya, ini ada Camat Samaria, sudah pasti Oten ini. Gambarnya udah kelihatan seperti orang Islam gambarnya. Oh, jelas dong. Ya, silakan. Saya Oten. Ya, silakan. Oke, Juma. Iya. Kau sudah panjang lebar bertanya, menjelaskan, bertakia tentang Kristen. Iya kan? Iya. Oke. Setiap Islam berharap ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Bahkan mendoakan Nabi yang termulia dalam Islam supaya ditempatkan di sisi Allah, ya kan? Iya. Dan setiap orang meninggal didoakan supaya diterima di sisi Allah. Benar saudara? Iya, betul. Oke. Terus saya nggak mau bertakia lama-lama. Ini saya ada menemukan ayat di Al-Quran saudara.
Ya kan? Bacakan. Oke, tertulis di, ya saya bacakan sebentar. Iya. Nah, ini dia ayatnya. Iya. Kita tampilkan di layar supaya saudara-saudara seimanmu juga melihat. Ya saudara. Oke, ya betul. Oke, silakan. Nah, ini ayatnya. Tolong tampilkan di layar Juma. Surah apa? Ini dia. Surah apa? Ini surah Al-Mujamil ayat 12. Oh lama. Oke, besarkan. Ya. Silakan. Karena bacakan. sesungguhnya di sisi kami ada neraka, ada belenggu-belenggu berat dan neraka yang menyala-nyala. Ya kan, saudara? Iya. Nah, terus? Jadi ayat ini nyambung dengan Maryam 71, di mana kalian semuanya umat Islam akan ditempatkan di neraka bersama Allah. Berat saudara-saudara masuk neraka menemani Allah. Masya Allah. Coba besarkan ayatnya. Berani? Saya jelaskan boleh? Berani saya jelaskan boleh biar ditonton jemaah. Tidak perlu, ini makanan kami setiap hari, ini kitab kami. Saya takut kau. Loh, ini Al-Quran kitab kami kok. Tiap hari kami baca. Siapa bilang ini kitab Hindu? Iya makanya sekarang siapa yang paham kitab ini, Anda atau saya? Aku lebih paham. Oke, coba Anda bacakan original teksnya. Nanti kita tujukan kepada siapa, apa maksud dalil ini berdasarkan nahwu sharaf. Silakan, saya tunggu. Oke, besarkan layarnya. Biar orang-orang nampak Juma. Besarkan layarnya. Berani? Iya. Berani nggak? Ya silakan. Nggak usah dibesarkan, kamu jelaskan aja. Kami udah paham. Kami udah paham kitab kami udah paham. Silakan. Berani nggak besarkan layarnya? Silakan. Tidak berani. Silakan kamu bacakan, kau jelaskan ayatnya. Kan kau merasa lebih pintar dari kami ya. Silakan. Tidak berani Islam membesarkan layarnya. Silakan. Oke. Nah, kau terangkan. Tidak perlu dibesarkan, kan kamu sudah baca di situ. Nah, jadi begini saudara ya kan. Di sisi Allah itu ada belenggu-belenggu. Enggak, bukan. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jelaskan pakai kaidah Quran. Saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Jelaskan dan juga mendoakan nabimu yang mulia supaya jelaskan pakai ditempatkan di kaidah sisi Quran. Allah yang ada neraka. Jelaskan pakai kaidah Quran. Jangan kau jelaskan pakai kaidah neraka apa Kristen, silakan. Kaidah Quran yang kamu pakai. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, sesuai ayatnya dong. Oh, ya kan? Ya. Sesuai dalilnya. Oh gitu. Jadi memahami Al-Quran itu begitu aja. Apa susahnya memahami Al-Quran? Gak perlu jurus mabuk, jurus ular. Baca aja yang tertulis. Pantasan Anda sesat. Jelaskan. Ternyata Anda cuma menggunakan terjemahan memahami kitabnya Yahudi. 3.100k umat Juma memandang. Kalian selama ini salah mendoakan. Jadi kejang-kejang sesinya juga ikutan kejang-kejang. Kasihan. Mau menjelaskan Al-Quran, tapi ketinggian ilmunya Al-Quran, jadinya kemudian tidak bisa mengatakan sesuai dengan kaidah Quran. Oke, sekarang saya boleh bertanya balik. Saya tanya balik ya. Sekarang gini, Bung. Coba kamu buka di dalam 2 Tesalonika 1 nomor 7. Ini hanya terjemahan ya, karena Bible kan agak usah jauh-jauh. Kau jelaskan kenapa Allah berada di sisi neraka. Oke. Kamu sudah menjelaskan dan kamu sudah memahami pahamanmu itu. Emang nggak ada tempat lain untuk sisi Allah. Sekarang saya minta kepada Anda menjelaskan ini. Oke ya, kamu jelaskan kepada saya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas,
dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanmu berada dalam api yang menyala-nyala, itu maksudnya gimana Tuhan kau itu? Kau jelaskan dulu. Kau jelaskan jauh-jauh. Ini dulu jelaskan. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu. Kau jelaskan dulu Tuhanmu itu di dalam api yang nyala-nyala itu maksudnya gimana? 2 Tesalonika 1 ayat 7. Iya, kau jelaskan dulu kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang nyala-nyala. Jelaskan ya deh ya, sebentar. Iya, silakan. Oke, Adinda Juma. Iya, silakan. Sudah mulai panik dia, Bang. Silakan. Dengarkan para jelaskan ya kan? Iya, Jadi, silakan. Bible itu tidak sama dengan Al-Quran yang ya memang tidak sama, nggak perlu kejelaskan. Saya cuma bertanya kenapa Tuhanmu ayat ini dengan ayat sebelumnya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jangan usah bahas-bahas Al-Quran. Kita bacakan. Kenapa Tuhanmu? Perikomnya adalah di sini. Perikom. Tadi data Al-Quran cuma terjemahan ayat 12 dan doa, ya kan? Oke, tadi Al-Quran cuma ayat 12 ayatnya saya terjemahannya. Jangan panik. Sekarang giliran Bible perikom. Sekarang ketika Bible dibahas Bible itu jelas perikopnya. Oke, silakan kamu baca. Seperti Al-Quran yang tidak punya perikop. Oke, kita dengarkan. Ayo, silakan. Oke, Adinda, saya bacakan ya kan. Iya. Sebab memang adil bagi anak Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Di ayat 6-nya. Betul? Nah, dan dalam untuk memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga, ya, menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu dengar? Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Oke? Udah Dinda? Udah Dinda? Nah, jelas di sini tertulis. Iya memang. Gak susah-susah ini. Iya memang tertulis, makanya saya tanya. Tuhanmu dalam kobaran api. Sebentar Dinda. Jangan panik ya Dinda. Jangan panik. Hangus gak tuh jembutnya? Hangus gak? Jangan panik Adinda. Enggak, saya cuma bertanya. Itu mulai dari zaman dulu dari sisi neraka loh. Hangus gak anusnya tuh Tuhan? Itu Allahmu dikelilingi neraka Juma. Sabar Adinda, sabar. Jangan kejang-kejang. Oke? Saya jelaskan boleh? Boleh, silakan. Oke, jadi di ayat 7 ini dikatakan Tuhan Yesus dari dalam sorga. Jadi kuasa Yesus itu diibaratkan dengan api yang menyala-nyala. Berarti di dalam surgamu ada kobaran api ya, karena Tuhanmu keluar dari surganya di dalam kobaran api gitu. Emangnya kalau kobaran api itu neraka? Loh. Neraka sudah pasti api, dan Anda sudah membaca dalilnya. Ingat, 2 kali Anda membaca. 2 kali Anda membaca kalau Tuhan Anda bernama Yesus itu berada dalam kobaran api alias terbakar. Yesus dalam keadaan terbakar gitu ya. Yesus dalam keadaan terbakar. Tetapi coba di Anda ayat jelaskan ini ke saya. Al-Mujammil ayat 12. Dengar. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api? Jawab. Ini TikTok. Warung Komal, bukan masjid tempatmu bertakiyah. Jawab. Kenapa Tuhanmu berada dalam kobaran api yang menyala-nyala? Coba ini kau jawab dulu. Al-Mujammil ayat 12. Tidak menjawab Allahmu ini berada di neraka. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Jawab. Juma dan Dito perlahan-lahan Islam kabur satu persatu. Enggak dijawab. Dan kelak akan murtad. Enggak dijawab. Setelah tahu Allahnya berada di neraka. Enggak dijawab tuh, Pak.
Kenapa Tuhanmu dipanggang? Weh, jawab. Kenapa Tuhanmu dipanggang? Jawab dulu. Allahmu ini udah dipanggang ini ayat 12 dimatikan kamera. Aduh. Saudara-saudara Islam. Bukalah malu dia. Udah kamu turun. Kamu mau menjelaskan dak? Tuhanmu kenapa ada dalam api yang menyala-nyala? Kenapa? Jambut habis, bulu ketek habis, bulu hidung habis. Yesus botak dong. Bayangkan penampakan Yesus, Tuhannya Kristen, di dalam api yang menyala-nyala, tanpa bulu mata, tanpa bulu alis, tanpa rambut. Modelnya kayak mana itu? Jangan kau menghina, karena kitabmu pasang badan. Begitu Cak Ayu. Dan memang terbukti kalau di surganya Kristen itu penuh dengan api. Wahyu 12 nomor 7, di surga Kristen ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya melawan Mikael. Yesus keluar di surga bukannya naik mobil apa gitu, Pajero kek, atau mobil Jimmy atau apa. Ini malah di dalam kobaran api. Saya jadi ingat filmnya apa itu? Filmnya Megaloman. Benar nggak? Megaloman itu manusia api. Wasolang generasi. Tuhan keluar dari surga dengan kobaran api yang menyala-nyala. Ya, pedenya lagi. Kita baca ulang ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus, Tuhannya Kristen, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Masalah generasi. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Ibrani, teman-teman, Ibrani berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ibrani 12:29. Sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Ternyata mereka penyembah api. Mereka penyembah api ternyata. Masalah generasi.